Bismillah, Assalamualaikum. Di video kali ini kita akan belajar tentang aplikasi CorelDRAW. Nah, aplikasi CorelDRAW yang digunakan itu CorelDRAW versi 2018 ya. Yang perlu kalian ketahui, aplikasi CorelDRAW ini adalah aplikasi desainer grafis 2D digital yang berbasis vektor. Dengan aplikasi ini kalian bisa membuat desain logo, flag, brosur, kartu undangan, flyer, poster, dan berbagai desain dokumen lainnya dengan sangat mudah. Nah, aplikasi ini pun memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan aplikasi desain lainnya. Nah, apa sih CorelDRAW itu? Nah, CorelDRAW adalah software pengolah grafis yang memiliki kegunaan untuk membantu pekerjaan desainer. Perangkat lunak ini dikembangkan oleh Corel Corporation, sebuah perusahaan yang berbasis di Ottawa, Kanada. Dikutip dari situs web resminya, Corel membantu lebih dari 90 juta pekerja untuk menjadi lebih kreatif dan produktif melalui produk-produk mereka ya. Nah, tuh oke, yang paling penting adalah CorelDRAW itu suatu program yang dapat digunakan untuk membuat aplikasi gambar dan teks secara cepat dan mudah. Karena apa? Karena CorelDRAW memiliki fitur setting dan layout untuk bermacam-macam produk. Nah, CorelDRAW sangat familiar bagi pekerja desain grafis lantaran menawarkan sejumlah kemudahan baik dalam fitur maupun kecanggihan kemampuannya. Oke ya. Nah, sekarang langsung praktekkan saja. Oke ya. Nah, yang pertama, buka dulu aplikasi Corelnya. Di sini saya contohkan untuk CorelDRAW versi 2018 yang 64 bit ya. Nah, untuk membukanya ini ada 3 langkah ya, ada 3 cara untuk membuka aplikasi Corel. Yang pertama, ini bisa di double klik di shortcut yang ini ya. Nah, kemudian yang kedua bisa dicari di sini di kolom search, tinggal cari misalnya CorelDRAW. Nah, ini ya, CorelDRAW. Ketika sudah ketemu tinggal klik saja. Kemudian yang ketiga bisa langsung klik di sini ya, di taskbarnya yang ini ya. Oke, tinggal klik saja. Oke, tunggu, akan muncul tampilan awal seperti ini. Nah, kemudian akan masuk ke Corelnya. Nah, di sini yang pertama ada new document. Kalau new document itu dia berarti membuat file baru ya, file baru dari awal. Nah, kemudian ada new from template. Kalau new from template ini berarti kita membuat sebuah desainnya itu dari template yang sudah disediakan. Kemudian ada open document. Kalau open document ini ketika kalian sebelumnya sudah pernah membuat file ya, file desain di Corel, nah maka untuk membukanya lagi tinggal open document saja. Contoh ini yang pernah saya buat, dia berarti ada di ini ya. Nah, tinggal klik saja kalau untuk open document. Nah, karena sekarang kita dari awal ya, kita buat dari awal, maka tinggal klik new document. Nah, setelah klik dokumen maka akan muncul nama ya, name. Ini boleh dikasih nama, boleh juga tidak. Misalnya saya kasih nama desain saja ya, misalnya contoh desain. Kemudian ini untuk presetnya, ini untuk ininya custom saja. Nah,
untuk ini ukuran ya, ini untuk ukurannya, ukuran ke panjang sama lebar ya, panjang sama lebar. Nah kemudian di sini ada orientasinya, dia mau potret atau landscape. Nah kita pilih yang landscape saja, potret saja karena tergantung kebutuhan. Number of page-nya 1 saja. Kemudian nih primary color mode-nya ini tergantung kebutuhan. Ada dua, ada RGB, ada CMYK. Nah, tergantung kebutuhan. Kalau misalnya untuk tidak untuk media cetak, artinya misalnya hanya untuk pembuatan web atau yang lainnya, gunakanlah RGB. Nah, kalau untuk penggunaan media cetak, contohnya seperti brosur, flyer, poster, spanduk dan yang lainnya, pakai CMYK ya. Nah kalau RGB singkatan dari red, green, blue. Kalau CMYK singkatan dari cyan, magenta, yellow, sama K-nya adalah K dari warna kunci, yaitu warna hitam ya. Nah kemudian untuk rendering resolusinya ini tergantung kebutuhan juga. Misalnya kalau untuk tergantung apa yang dibutuhkan. Kalau brosur misalnya berapa, kalau poster dan yang lainnya. Nah ini contoh saja ya. Misalnya di sini hanya 300 saja. Kemudian tinggal OK. Nah maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah di sini tadi kan kita save dengan nama desain, maka di sini akan muncul nama desain. Ini adalah title bar ya, atau judul project yang kita buat. Kemudian di sini ada menu file, edit, view, layout, object dan yang lainnya. Itu adalah disebut menu bar. Dimanapun misalnya di aplikasi Office, Word, Excel ataupun yang lainnya, ini disebut menu bar ya. Kemudian ke bawahnya ini biasanya berupa icon, berupa lambang. Ini disebut toolbar ya. Nah disebut dengan toolbar. Kemudian sebelah sini ini ada objek propertiesnya ya. Nah kemudian di sini ini adalah lembar kerja ya, lembar kerja atau stage ya, panggung, atau juga bisa disebut apa ya, lembar kerja ya, lembar kerja. Kemudian di sini ini sama, biasanya berupa icon ya, berupa icon, berupa tombol-tombol yang bisa kita gunakan. Ini disebut dengan toolbox ya, toolbox. Kemudian ini page, halaman bisa kita tambah, bisa kita kurangi juga ya. Nah itu yang akan dibahas kita kali ini, toolbox ya, toolbox yang ada di sini kita bahas semuanya ya. Nah kita mulai dulu dari yang paling atas ini ya. Ada yang paling atas, ada yang namanya Pixtool. Nah Pixtool ini fungsinya adalah di sini juga udah apa ya, udah ada tulisannya select, position, or transform object. Nah di sini fungsinya berarti untuk menyeleksi objek, kemudian memindahkan objek, dan juga mentransformasikan objek ya. Yang paling utamanya adalah untuk menyeleksi objek ya. Kita kasih contoh. Saya kasih contoh dulu ya. Misalnya ini dibuat suatu objek, misalnya ini dibuat rectangle ya. Nah kemudian kalau misalnya si toolnya tidak kita pilih yang di sini, yang di Pixtool, ketika mau memilih objek yang ini justru malah dia membuat lagi objek yang baru ya. Nah karena posisi si toolnya, toolboxnya dia ada di rectangle tool ya. Nah bagaimana cara menyeleksi si objek ini karena mau dipindahkan misalnya.
Nah, caranya yaitu harus memilih lagi Fix Tool, pilih, kemudian yang akan dipindahkan objek yang mana, contoh misalnya ini. Nah, tinggal klik, maka ini bisa kita pindahkan ya sesuai dengan keinginan. Kemudian bisakah mentransformasikan ya, misal contoh yang ini kita transformasikan seperti ini ya. Nah, begini ya, karena objeknya rectangle jadi nggak begitu terlihat. Coba ya yang ini tuh, karena ini ya tuh, tapi dia berbalik sebetulnya, cuman dia tidak terlihat karena objeknya adalah rectangle ya. Nah, coba kalau kita transformasikan misalnya 45, akan seperti apa? Nah, seperti ini ya. Itu. Kemudian kalau misalnya 180 coba. Nah, ini kembali ke awal ya, karena 108 dia merotasi 180 derajat. Kalau 30, nah ini posisinya seperti ini ya. Ini untuk fungsi dari Fix Tool. Kemudian selain ada Fix Tool-nya, ada Freehand Pick ya. Coba kita klik Freehand Pick-nya. Nah, kemudian ini coba. Nah, sama saja ya. Ini untuk memindahkan, hanya memindahkan nah, berdasarkan titik ya. Ini tuh ya, bisa ini ya, berdasarkan titik objek yang kita ini. Nah, seperti itu ya. Kemudian berikutnya ada yang ketiga, ada Free Transform ya. Kita coba dengan objek yang ini saja, kemudian kita buat Free Transform ya. Nah, ini Free Transform, coba ini apa. Nah, ini adalah si objek, dia ditransformasikan ya. Nah, ditransformasikan kemana sesuai dengan ini ya. Nah, misalnya node-nya di sini. Ketika saya tahan dan klik sini, dia mentransformasikan ke bawah ya, karena yang node yang dipilihnya ada yang bawah, transformasikan. Nah, dan kalau misalnya ini sesuai ukurannya, tergantung bagaimana kita mentransformasikannya. Oke, kemudian itu untuk yang Fix Tool ya. Nah, untuk yang Free Transform. Nah, kemudian tools yang kedua ada yang namanya Shape Tool ya. Nah, Shape Tool di sini ini tulisannya juga ada, sudah ini ya, edit a curved object or text character by manipulating nodes. Nah, di sini bisa mengedit, merubah ya, bisa mengedit, merubah objek ataupun teks ya. Nah, dengan memanipulasi berdasarkan node ya, berdasarkan titik berarti gitu. Jadi si objek bisa dirubah, misalnya dari garis menjadi kurva, ataupun dari kurva menjadi garis ya, ataupun juga teks ya. Nah, berarti memanipulasi ya, yang paling pertama adalah mengedit ya. Nah, kita coba satu persatu. Kita coba ya, di sini ada yang pertama ada Shape Tool, kita klik di sini. Nah, ini maka dia bisa berubah, misalnya ini. Nah, ini ya, dia berarti bisa merubah dari kotak tadi jadi ini ya, berarti berubah jadi kurva ya. Nah, contoh misalnya ini untuk yang save ya, untuk yang save. Nah, kalau misalnya save-nya misalnya mau coba sebagian-sebagian, tidak semuanya, kita coba dulu yang ini aja, yang ini kita tarik ke atas. Nah, kemudian dipilih yang save lagi. Nah, misalnya saya hanya ingin yang ini saja yang dibuat kurva, tinggal klik saja satu kali. Nah, sampai
ini node-nya dia ada warna hitam ya. Kalau ini putih berarti ini tidak terseleksi. Nah, yang ini yang diseleksi, berarti yang ini yang berubah jadi kurva. Ya, atau misalnya coba satu lagi yang ini, diklik kemudian ditarik. Nah, ini yang ini sama ini yang jadi kurvanya ya. Nah, kita pindahkan. Kemudian yang kedua ya, yang kedua ini ada smooth ya. Nah, kita coba yang smooth. Kita buat lagi dulu objeknya. Nah, kemudian kita buat pilih yang smooth ya, pilih yang smooth. Nah, pilih yang smooth kemudian kita tarik. Nah, tarik. Nah, ini tidak begitu terlihat ya karena smooth dia sedikit-sedikit. Coba kalau kita scroll, kita perbesar. Nah, ini ada ya perubahan, hanya tidak terlalu besar ya karena emang smooth untuk editnya. Nah, nih coba tuh ya, fungsinya sama saja sebetulnya, dia merubah dari garis ke kurva ya, cuman ini dia lebih sedikit-sedikit ya karena smooth. Nah, coba di sini juga dia lebih sedikit ya. Kalau diperkecil ini tidak begitu kelihatan, tapi sebetulnya ada perubahannya ya. Nah, ini. Nah, oke. Kemudian berikutnya ada smear ya. Kita coba yang smear. Dibuat lagi saja ini. Nah, kita coba yang smear, klik yang smear, kita coba nah, ini untuk yang smear ya. Nah, ini ya nah, tidak berdasarkan node, dia mau berubah di daerah mana juga boleh saja. Nah, contoh ya, tidak hanya ke dalam, keluar juga boleh. Ini untuk yang smear. Nah, ini untuk yang smear. Kemudian berikutnya ada twirl ya, twirl. Kalau kita coba klik twirlnya, kemudian coba, nah ya, objek yang mana ya yang akan ditwirlkan. Contoh misalnya objeknya saya bikin lagi sini, coba twirl bisa nggak? Ya, coba kasih, ini udah 50 ya ini ya. Twirl kita tahan, tekan, contoh ya. Ya, twirl ini klik, tahan dan tekan. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini twirl ini jadi merubah si objeknya menjadi bergaris ya. Atau coba biar kelihatan, kita kasih warna dulu biar kelihatan ya. Nah, ini coba kita klik lagi, klik, tahan, di node-nya tahan terus ya. Nah, itu coba. Oh iya, kenapa twirlnya ini belum diklik ya? Nah, tarik, drag, tahan. Nah, itu ya. Kemudian coba kalau kita klik di sini bisa tidak kita tahan? Iya, bisa ya. Nah, tergantung mau dibikin twirlnya di bagian mana. Contoh di sini juga bisa. Nah,
tinggal kita klik tahan. Ini juga sama, klik tahan, klik tahan ya. Oke. Nah, itu untuk yang twill. Kemudian berikutnya ada yang namanya attack. Sebetulnya untuk fungsinya ini hampir sama saja ya, merubah semua bentuk. Tapi kita coba untuk yang attack ya. Coba perubahannya seperti apa untuk yang attack. Pertama kita buat lagi aja rectangle-nya. Oke, kemudian setelah itu kita coba yang setelah twillnya kita coba yang attack ya, yang attack. Atau kita kasih warna dulu biar kelihatan. Nah, misalnya ini contoh. Nah, itu apa? Coba ya. Nah, ini coba, kemudian ini juga coba ya. Oh, kita coba ya. Nah, ini ya, membuat lekukan ya, membuat lengkungan untuk node yang dipilihnya. Tuh, membuat lengkungan ya untuk node yang dipilih. Kita perbesar biar kelihatan. Nah, ini dia membentuk node ya, membentuk lengkungan. Tuh, kemudian kita coba yang kita coba yang berikutnya itu ada klik, ada repel ya, dan smooth dan rotate itu sebetulnya sama aja fungsinya untuk manipulasi ya, untuk edit ya. Nah, cuman yang mungkin yang akan sering digunakan itu lebih ke shape-nya aja ya, ke shape tool. Nah, kemudian yang ketiga ada yang namanya crop, knife, sama virtual segment delete, sama eraser ya. Nah, kita coba dulu di yang crop ya. Nah, kita buat objek dulu, atau biar kelihatan kita objeknya ellipse saja. Kita buat dengan ellipse tool di sini ya, biar kelihatan. Nah, cara ini kan gambarnya dia tidak presisi. Cara untuk membuat sebuah objek atau membuat sebuah bentuk yang presisi, ketika mau membuatnya, tekan CTRL ya, tekan CTRL, kemudian tarik ya dengan mouse. Nah, maka si ukurannya presisi ya. Kita contohkan ini, saya tidak menekan tombol CTRL seperti ini ya. Kalau saya sekarang tekan CTRL, nah dan saya klik ini, objeknya yang saya buat ellipse itu presisi ya. Nah, coba buat lagi dengan menekan CTRL. Nah, seperti ini. Oke ya. Nah, kemudian saya kasih warna supaya terlihat ya. Nah, saya kasih warna, kemudian saya akan coba pilih crop ya, crop tool. Nah, crop, klik cropnya, kemudian saya crop seperti ini. Nah, begini ya, contoh terang. Nah, maka gambar yang di sini yang lebih terang ini yang akan di crop ya, yang akan diseleksi. Nanti hasilnya bakal ini. Kemudian yang gambar yang gelap ini adalah yang di cropnya ya, yang dipotongnya. Setelah ini tinggal tekan enter. Nah,
maka akan terseleksi seperti ini. Ini hasil dari cropnya ya. Oke, kemudian kita next lanjut, ada yang namanya knife. Knife itu adalah pisau ya, untuk memotong berdasarkan ya pisaunya, berdasarkan alat pisau ya. Kita coba yang ini, atau kita copy paste saja dulu yang ini biar, nah ini ya. Kemudian warnanya saya rubah warnanya, misalnya merah ya, merah. Kita coba knife ya, klik knife, kemudian kita coba, saya potong, klek. Nah, kemudian dua tempat ini, klik enter, coba kita pilih yang terpotongnya apa. Tuh, ini ya, yang terpotongnya ini satunya ya. Nah, kenapa harus dua? Kalau misalnya kita coba ya, knife-nya kita potongnya satu, bikinnya satu garis saja, apakah dia terpotong atau tidak ya. Yang ini misalnya, yang ini kita knife potong sedikit, coba, tapi garisnya udah sekali saja, apakah terpotong atau tidak ya. Nah, tuh masih tidak ya, karena harus menyeleksi dua kali si knife-nya ya. Kita coba ke bawah, nah cek sekali, kalau sekali, nah harus dua kali, ini di sini satu kali misalnya. Nah, baru enter, kemudian kita seleksi, coba. Nah ya, dia harus dua kali ininya ya, jadi memotongnya dua kali. Yang terpotongnya tetap satu saja, ini ya. Kemudian setelah knife ini ada virtual segment delete, ini sama aja. Kita coba ya, virtual select, misalnya ini nih, kita perbesar dulu biar kelihatan. Contoh ini ya, coba terak. Nah, ini ya, berarti dia terdelete sampai ini ya, awalnya di sini terdelete sampai, coba kalau yang ini ya, kita delete segini, delete semua ya. Nah, karena dia objeknya cuman ada satu. Kalau ini kan tadi ya bekas garisan si pisau yang knife ini, jadi hanya segini ya. Coba kalau bawahnya yang ini, kayaknya yang hilang bakal yang bawahnya ini. Nah, itu ya. Oke, kalau misalnya si knife-nya ini bisa kita kasih tanda untuk yang sekali, misalnya kita coba, berarti ini dibagi dua ya, dibagi dua. Kemudian oh ya, salah, seleksi dulu ininya, seleksi dulu objeknya, udah ya, udah di knife. Nah, kemudian ini belum bisa dipotong ya. Nah, pakailah yang virtual segment knife, kemudian kita potong. Nah, ya, bentar. Atau kita potong yang ini, atau belum kasih tanda ya, tadi udah dikasih tanda belum? Kita coba yang knife-nya lagi, klik di sini nih, coba. Nah, ini sekarang udah ada, terlihat jelas putih ya, ada putih ininya, pisaunya, bekas ininya ya, knife-nya. Kemudian kita coba klik yang virtual segment delete, kita coba misalnya yang bawah, coba gini, tuh ya, delete tuh. Itu untuk yang ini ya. Kemudian eraser, kalau eraser ini untuk menghapus, biasanya digunakan untuk menghapus background atau background foto atau yang lainnya. Nah, kita coba, misalnya di sini ada sebuah foto, kita hapus, kita masukkan dulu fotonya ya, file, import foto. Kita coba foto yang siapa ya, foto apa,
Oh ya, nah kita buat fotonya, masukkan, misalnya kita hanya mau membawa, contoh nih kita mau bawa pohonnya saja ya, yang ini misalnya ya. Nah kita coba buka dulu ini, kemudian kecil segini. Nah yang akan kita bawa contoh misalnya pohonnya saja ya. Nah tinggal kita perbesar dulu biar kelihatan. Nah perbesar dulu, kemudian nah kita mau apa ya, mau ambil jalannya saja nih yang bawah yang ini ya. Kita coba simpan di sini saja, nanti setelah ini baru pindahin jalannya saja. Berarti tinggal seleksi objek, kemudian masuk ke menu ini, kemudian eraser ya. Eraser ini berfungsi untuk menghapus background ya, atau yang lainnya. Nah ini ukurannya bisa kalian perbesar atau perkecil juga. Nah tinggal dihapus saja. Nah ini tinggal tahan, tekan, udah di delete. Nah misalnya sampai ini aja ya. Nah nanti tinggal yang jalannya saja contohnya. Contoh ya. Nah contoh biarinlah yang harafi juga, tinggal di ini. Nah tuh contoh seperti ini, berarti udah tinggal seleksi, kemudian nah ya kan, nah ini hasil dari hapusnya. Ini kan gambar, apakah objek selain gambar yang ada di sini bisa? Kita coba ya, coba ke yang ini, hapus. Nah bisa nggak? Ya nggak bisa karena ini hanya, kenapa bisa nggak? Kita coba, kenapa agak, coba seleksi dulu ya, seleksi ini. Nah kemudian eraser. Nah bisa nggak? Dah ya, berarti bisa, tapi harus jangan lupa di seleksi dulu objeknya, objek yang akan kita edit, yang akan kita hapus, yang akan kita crop, dan yang lainnya itu harus diseleksi dulu ya. Oke. Untuk yang bagian crop, kemudian berikutnya ini untuk yang zoom ya, ada zoom, ada pen ya. Nah ada zoom, ada pen. Kita coba klik yang zoom. Kalau untuk yang zoom ini kuncinya untuk ya sudah pasti untuk zoom in dan zoom out ya. Nah kita zoom out. Nah ini kemudian ini zoom in dan zoom out nya ya. Nah zoom out, zoom in, zoom out. Nah tuh. Kemudian berikutnya ada pen. Kalau pen ini hanya untuk saja ya. Nah ini untuk memindahkan stage, misalnya mau di sini atau di mana ya. Itu memindahkan stage. Misalnya bisa kita kombinasikan, kita zoomkan dulu, zoom. Nah di zoom in. Nah terus dikombinasi dengan pen. Nah misalnya gini tuh ya, bisa kita rubah atas bawah belakang kayak ya. Nah itu fungsi zoom sama pen ya. Nah lagi kemudian berikutnya, nah ini ada yang namanya freehand tool. Nah untuk freehand tool adalah ini tool yang sering kita gunakan, tool yang akan sering digunakan ya. Nah dibacaannya ada draw curves and straight line segment. Nah bisa membuat gambar ya, membuat kurva berdasarkan garis ya, berdasarkan garis segmen tuh. Jadi buat garis dan kurva secara bebas sesuai dengan keinginan ya. Nah nanti untuk tracing
ini biasanya menggunakan freehand tool ya. Yang mananya kita bahas satu-satu ya. Nah, kita buat halaman baru supaya tidak ini ya, tidak cepat tumpuk-tumpuk ya. Nah, kita insert page after ya. Nah, di sini di page ininya tinggal kalian klik kanan saja, kemudian ada rename page. Kalau rename page itu untuk merubah merename ya. Insert page after berarti membuat halaman baru setelah halaman yang ini. Kalau insert page before, membuat halaman baru sebelum halaman yang ini ya. Kalau duplikat page berarti membuat page ini ada dua ya. Nah, mengcopy ini ya, mengcopy page ini semua. Nah, ini yang akan kita gunakan adalah insert page after. Nah, setelah ini berarti ada page satunya ini, page 2-nya ada kosong ya, masih file kosong. Nah, kita coba buat yang ini freehand. Yang pertama ada yang namanya freehand ya. Kita coba yang freehand. Klik yang freehandnya, kemudian klik di sini. Nah, klik di sini dia membuat garis mau kemana ya. Nah, mau kemana, langsung dia membuat garis tidak terpotong dulu ya. Nah, misalnya baru kita misalnya mau buat di sini. Nah, caranya biar si garisnya lurus, kalau misalnya mau lurus, nah tekan CTRL. Nah, maka dia akan lurus ya, kelak di sini. Nah, itu satu garis di sini ya. Kemudian misalnya baris lagi di sini. Klik. Nah, klik lagi di sini, tekan CTRL. Kalau mau lurus ya, garisnya lurusnya ke pinggir boleh, ke bawah juga boleh, ini tergantung. Misalnya contoh dari sini, node ini. Coba klik ya. Nih ya caranya. Kalau ini gak tekan kontrol tuh, ini ya, kalau tekan kontrol, nah dia akan lurus presisi. Nah, itu ya, ini untuk yang freehand tuh. Kemudian yang kedua ada 2 point line ya. 2 point line ini kita coba klik 2 point line. Nah, klik di sini. Coba klik di sini. Nah, dia tidak seperti ini. Jadi dia harus tahan geser ya. Nah, nih kalau yang freehand diklik sekali dia sudah ada membentuk node sendiri. Nah, baru di ini klik lagi di akhir yang mana ya. Nah, kalau untuk yang 3 point ini harus langsung digambar dengan menekan tanpa lepas ya. Contoh ini, klik yang 2 point line. Nih, ini kalau kita klik saja dia tidak membentuk apapun. Harus klik, tahan, baru. Nah, klik, tahan, baru geser ya, mau posisinya mau kemana. Nah, supaya lurus tekan kontrol ya. Nah, terus sini. Oh ya, misalnya dari sini kita coba dari sini, klik, tahan, tekan kontrol. Nah, contoh ya, kita buat ini, kemudian juga lagi klik kanan. Nah, ini membentuk segitiga ya, segitiga dari 2 point line ya, 2 point line. Nah, yang ketiga ada Bezier. Kita coba Bezier. Nah, kalau Bezier ini kita coba klik di sini. Nah, ketika klik di sini ya udah dia node-nya ada di sini, tidak membentuk garis ya. Nah, kalau kita tahan, kita coba kembalikan dulu, kita buat lagi untuk yang Bezier. Kita coba ya, klik
klik di sini, klik di sini, ya. Oke, coba. Klik di sini. Nah, nih dia bisa membentuk kurva dengan sendirinya. Nah, ini udah membentuk kurva ya. Klik lagi di sini, misalnya, sip. Nah, terus bagaimana kalau misalnya ini kan jadi kurva ya? Kalau misalnya mau jadi garis, tekan dulu di node terakhir. Jangan lupa klik Alt ya. Coba kita coba. Tekan dulu di node terakhir. Jangan lupa tekan Alt. Ya. Tekan Alt. Node-nya harus terpilih ya. Node-nya yang ini. Tek. Oh. Nah, kita coba ini lagi. Set. Nah, oh ini sudah membentuk ininya ya. Kita coba sini. Satukan ya. Nah, itu bisa gak dirubah lagi ya? Bisa tentu ya. Kita misalnya dengan seleksi misalnya bisa dirubah ya. Coba kita tarik ke sini ya, tarik ini untuk ukurannya atau yang lainnya ya. Nah, ini untuk yang Bezier ya. Ini tergantung node yang kita buat ya. Ini untuk membuat bebas ya. Nah, kemudian ada pen. Nah, pen ini biasanya untuk menggambar. Ini digunakan rata-rata biasanya gunakan pen untuk tracing atau yang lainnya ya. Nah, biasanya menggunakan pen. Kita coba di sini, klik satu kali, klik satu kali, klik. Nah, klik di sini, tekan Ctrl. Nah, coba kalau tekan Ctrl dia ini ya. Nah, untuk yang pen ini tekan shift supaya lurus. Contoh misalnya di sini. Nah, kemudian ini gimana dari ini supaya lurus tapi juga misalnya pengen membentuk kurva. Nah, tinggal tahan, tarik sesuai dengan yang diinginkan. Nah, kurva ya ini. Oke, kemudian kesininya dia akan berubah terus menjadi kurva. Gimana caranya? Ini naik dari kurva, dia pengen jadi garis lagi dengan cara pilih node-nya, tekan Alt, pilih klik satu kali. Nah, sekarang kalau kita klik lagi belum ya. Nah oh belum node-nya. Nah, pilih Alt. Tuh ya, sekarang jadi garis lagi. Kemudian kita tekan shift supaya sama. Nah, kemudian udah tekan shift. Nah, kemudian satu lagi ke sini kita bikin kurva lagi ya, contoh. Nah, nih kita bikin kurva lagi ini seperti ini ya. Jadi bisa dengan satu pen ini membuat garis, kemudian kurva, bisa menggabungkan keduanya ya, garis kurva, garis kurva, garis kurva, dengan cara ketika si node sudah jadi kurva pengen berubah jadi garis lagi lurus, tekan Alt ya, tekan Alt dan pilih node-nya. Tuh, boleh dikasih warna, kita coba kasih warna biar. Nah, ini coba yang ini bisa dikasih warna nggak? Klik yang ini bisa. Nah, coba kenapa yang ini tidak bisa dikasih warna? Karena Corel di sini bisa kita kasih warna kalau si objeknya menutup, tidak ada yang bolong ya, tidak ada yang bolong. Kita coba cari. Berarti di sini ada yang
node-nya ada yang tidak pas, ada yang tidak ini ya, ada yang tidak masuk gitu. Nah, coba kalau yang ini kalau dia nggak bisa dikasih warna juga berarti masih ada node yang, tapi ini enggak ya, ini sudah tertutup. Artinya di Corel ini bisa ngasih warna kalau misalnya si objeknya menutup ya. Contoh misalnya, coba kalau ini saya buat lagi dengan pen tool ya, tapi kita coba set ini ALT node. Ya, contoh misalnya klik di sini, nah klik nih, set, ini kan udah dia udah ngasih tahu bahwa node-nya ke sini ya, node akhirnya. Misalnya kalau saya dikasih salah, misalnya kalau saya kasih sini, nah ini kan ada yang kosong ya, ada yang kosong, kemudian sini juga dia masih ikut karena ada yang belum tertutup ya. Nah, ketika saya kasih warna ini kan nggak bisa tuh ya, karena dia berarti tidak membentuk suatu objek, ya itu. Jadi karena harus sampai menutup, itu untuk pen tool. Kemudian B-spline ini kita coba. Nah, ini untuk membuat lengkungan tapi dengan ada dengan ada ini khusus untuk kurva ya, kurva tuh, tapi dengan node-node tertentu ya, dengan node yang sudah kita ini ya, sesuai dengan yang kita buat. Coba kasih warna bisa ya, karena tuh ini khusus spesialis untuk kurva ya. Polyline ini enggak jarang dipakai. Ini coba 3 point kurva, ini kurva 3 ya, 3 point kurva. Nah, jadi ketika kita garis ini kita geser, ini udah langsung membentuk kurva seperti ini tuh ya. Kemudian ini kalau ini kita klik di sini, klik juga di sini. Nah sama ya, nah sama juga ini klik klik. Nah nih ya, cukup P mungkin bukan atau apalah ya. Nah, kasih warna bisa ini. Kemudian ada smart drawing ini menggambar ini ya, smart tuh ya, dengan tuh berarti lebih ke kayak pensil ya, pensil yang bisa kita ini ya, bisa kita gunakan. Line sketch mah ini kayak ya membuat sketchbook ya, ini membuat sketsa ini tuh ya. Coba bisa dikasih warna enggak ini, kita seleksi dulu ya, seleksi bisa nggak dikasih warna. Iya, kenapa nggak bisa? Karena dia tidak membentuk suatu objek, dia tidak menutup, sama halnya seperti ini fungsinya ya. Nah, itu untuk freehand. Oke. Kemudian selanjutnya ada artistic media tool. Nah, artistic media tool ini ya hanya satu. Kita lihat di sini ada jenis artistic media tool yang bisa digunakan ya. Nah, ada ini modelnya seperti ini dan yang lainnya tinggal dipilih saja. Kasih contoh salah satunya yang ini. Untuk ukurannya, misalnya di ukurannya saya mau agak besar, misalnya contoh 20, kemudian milimeternya coba yang milimeternya kita buat yang 30 ya. Nah, saya coba klik di sini set. Nah, ini ya, set. Nah, kita kasih garis set. Nih, misalnya ya. Nah, set. Set. Nah,
kayak gini ya, atau untuk yang untuk yang artistic media tool ya, tuh misalnya, atau saya mau buat yang mana ya, saya coba yang ini, yang ini, coba untuk pajangan yang ini, untuk sampai di sini, set, nah set ini, oke. Nah itu untuk artistic media tool. Kemudian ini adalah untuk rectangle tool ya. Rectangle tool itu kan sama aja ya, seperti membuat kotak. Nah, membuat kotak sini, membuat kotak. Ini lihat, kalau tanpa menekan CTRL ya, saya coba ini tanpa menekan CTRL, kemudian saya tekan CTRL, kemudian saya buat. Nah, ini akan si bentuk si objeknya atau akan terlihat, akan presisi. Nah ya, itu presisi semua garis, presisi semua garis. Kemudian ini elips juga sama ya, untuk elips. Nah, coba elips, set. Nah ya, ini tanpa menekan CTRL. Kita coba dengan menekan CTRL. Tuh ya, ini akan presisi. Bisa dikasih warna, tentu bisa, ini karena udah langsung membentuk suatu objek ya, membentuk suatu objek tertentu. Yang ini juga sama, yang segi, coba kasih warna tuh ya, tuh. Kemudian nah ini untuk ini ada polygon tools, ini banyak sekali jenisnya. Kita buat di lembar kerja yang baru saja ya, supaya lebih ini. Insert page after. Nah kemudian coba kenapa ini terbawa, karena dia ada di luar stage ya, dia ada di luar halaman ini. Jadi yang akan terbawa yang ada di halaman ini ya. Nah kalau misalnya kita hapus, contoh ya, kita hapus yang ini sebelah. Nah, apakah di halaman sebelumnya akan terhapus? Tentu saja ya, karena ini ya tidak akan terbawa. Nah, karena dia tidak berada pada halaman, tidak pada stage. Ya, oke. Yang ini kita pindahkan dulu, guys. Kita pindahkan dulu semuanya, geser ke sini, kita pindahkan ke stage. Nah ya, kalau kita pindahkan semuanya ke stage, kalau kita pindahkan semuanya ke stage, maka ini kita delete aja yang ini, dia tidak akan terlihat ya. Ini ada di daerah ini ya, stage. Nah, maka di sini akan kosong ya. Nah, kita akan buat untuk tools berikutnya ya. Oke, untuk tools berikutnya ada yang namanya ini ya, klik polygon. Ini kalau kita klik polygon berarti ini bentuknya. Nah, kenapa segitiga? Karena di sini dia 6 poin ya, 3. Kalau misalnya kita buat 6 ya, contoh misalnya polygon 1 2 3 6 ya. Nah nih berarti seperti ini polygonnya. Kemudian ada star. Kalau star itu untuk bintang. Nah ini ya, untuk membuat bintang loh. Kalau untuk penyeleksi jangan lupa klik fix dulu, baru kita seleksi, pindahkan sini untuk yang bintang. Kemudian ada kompleks star. Kalau ini kompleks star ini coba aja seperti ini tuh, bintang tapi lebih kompleks ya, kita pindahkan ke sini. Kemudian impact tool, kita coba impact tool untuk apa? Nah
Nah, membuat node ya, membuat node seperti ini. Nah, contoh, kita perbesar ya. Impact tool ini dia warnanya, kalau misalnya kita kasih warna yang berbeda bisa nggak ya supaya terlihat, coba gitu ya. Hijau kelihatan nggak? Nah ya, kalau sebetulnya kalau kita tarik ini ada tuh impact tool seperti ini ya. Nah dia hanya samar-samar saja. Bayangan coba kalau ini, oh ini beda bentuknya ya. Nah seperti ini gitu ya. Nah kalau kita perbesar ada nih. Nah ini fungsi dari impact tool ini gambarnya. Nah ini dah, kemudian kita simpan di sini aja. Kemudian setelah impact tool ada grab paper ya. Nah ini biasanya untuk membuat tabel. Kita coba, nah sini ya. Nah ini membuat tabel. Nah itu membuat tabel. Kemudian ada lagi spiral. Kita coba buat spiral untuk apa? Set. Nah untuk membuat bulatan ya, bulatan yang membentuk spiral. Oke, jangan lupa klik seleksi, misalnya kita simpan di sini. Nah kemudian setelah spiral ada basic shape. Kalau ini basic shape biasanya digunakan untuk membuat flowchart ya, flowchart atau yang lainnya, contoh ini. Kemudian ada lagi nih, pilihannya banyak ya. Nah ada ini, ada kayak gini, ini ya biasanya digunakan untuk flowchart dan yang lainnya. Atau matematik juga boleh ya. Kemudian arrow shape ini adalah untuk alur ya, alur dari ini, contoh gini. Oh ini ya. Nah itu kemudian coba gitu, ini flowchart ya. Flowchart ini untuk membuat flowchartnya langsung, kalau ini untuk basicnya. Kemudian ini banner shape, layout shape ya, yang ini nggak begitu sering digunakan ya, karena yang digunakan mungkin hanya lebih ke freehandnya saja. Nah sekarang teks ya. Nah kita bisa membuat sebuah teks atau yang lainnya dengan dimanipulasi. Kita coba ini baru saja ya supaya lebih terlihat. Nah kita buat sebuah teks, misalnya di sini ada Corel Draw ya. Nah saya perbesar, nah misalnya seperti gini. Nah oke ya, kita simpan di sini. Kemudian ini untuk teksnya ya, jenis teksnya ini di sini bisa dicek mau yang gimana ya. Nah contoh yang ini misalnya ya, dia sangat bold ya. Kemudian ini coba ini juga boleh, contoh yang ini saja ya. Nah kita coba di sini, kita langsung sampai ke berikutnya, parallel dimension tool. Ini mau untuk memparalelkan ya, memparalelkan dimension tool, misalnya ini ke sini. Nah ini biasanya digunakan untuk bisa ke sini atau ke sini. Ini biasanya digunakan untuk pembuatan desain rumah atau yang lainnya, tapi sekarang udah pakai AutoCAD ya. Ini hanya ininya saja. Nah sama yang ini horizontal dimension, vertikal atau, nah ini kayak gini, set nih bisa lagi. Berarti kalau saya tarik ke sini berarti membentuk seperti ini ya. Tuh kemudian yang lainnya itu sama ya, ada dimension atau yang lainnya. Nah ini straight light connector, ini untuk koneksinya saja. Ini untuk mengkoneksikan, coba. Nah ini koneksikan ke sini, misalnya ini sama koneksinya ke sini. Kemudian ini kita koneksikan ke sini. Ini untuk konektor ya. Nah untuk konektor ini jenis konektornya ada yang ada yang garis, ada yang kurva ya. Nah
coba yang ini kita koneksikan ke sini. Oh, ini berarti koneksinya ke sini ya. Nah, tuh ini karena segitiga. Oh, nah, oh ya, itu kemudian ini ada drop shadow. Nah, ini drop shadow bayangan. Si drop shadow ini bisa kita aplikasikan ke sebuah objek, bisa juga kita aplikasikan ke teks ya. Nah, kita coba ke objek dulu, buat dulu objeknya di sini misalnya. Nah, kecil aja, saya kasih warna supaya terlihat ini ya. Nah, nah, oke, kita kasih drop shadow, kita kasih bayangan, kita coba, kita kasih bayangan ke sini, contoh ya. Nah, ini ya, ini adalah drop shadow, dia bayangannya bisa dirubah, tentu bisa ke sini katanya bayangannya misalnya ya. Nah, tuh kemudian coba kita bayangannya ini untuk transparansinya dan yang lainnya ya. Nah, oke, kemudian ini untuk shadow ya, coba set. Nah ya, jenis bayangannya warnanya mau dirubah atau tidak ya, misalnya agak-agak, kan ini biru ya, agak biru lagi aja coba, tapi dia lebih ya coba lebih ke biru yang ini mungkin, coba bisa nggak ya. Nah ya, tuh bayangannya bisa dirubah. Kemudian itu untuk drop shadow. Apakah ke teks bisa? Kita coba aplikasikan dulu ya. Klik sini, ini tekan klik, terus klik cheat. Nah ya, ini bisa, ini dikasih bayangannya bisa mau ke sini, boleh ya, biar ini. Terus bayangannya mau dirubah, kita coba kasih warna merah contoh untuk bayangannya. Nah nih ya, atau agak abu deh tadi. Nah biar samar-samar seperti ini ya. Oke. Nah kemudian setelah itu ada di sini kontur ya. Nah kalau kontur ini membentuk sebuah kontur, kita coba kasih contoh ke teks saja. Untuk teks, untuk objek ini bisa ya. Nah misalnya kasih Corel Draw. Nah biar kelihatan ya jenis ini kita coba kasih kontur. Nah kontur, klik, terus Strong Legend kita pilih dulu kontur. Nah ya, konturnya ini bisa dirubah warna konturnya, contoh misalnya ya yang ini, atau agak terang berarti ya. Nah agak terang, kemudian konturnya jangan terlalu besar, misalnya bisa Anda coba di sini hanya 50 saja, coba ya 50. Nah berarti segini konturnya ya. Kalau misalnya masih terlalu besar, contoh hanya 25 saja. Nah oke, konturnya segini kan ya. Nah itu untuk kontur. Untuk coba untuk misalnya ke sebuah objek ya, ke sebuah objek nih kontur nih. Jangan lupa kasih tekan CTRL supaya presisi. Nah oke. Nah sekarang coba kita kasih kontur. Set di sini, klik kasih warna dulu supaya terlihat ya konturnya, contoh hitam. Kemudian saya kasih konturnya abu ya, klik kontur, coba di sini set. Nah
tuh harus agak set. Nah, coba si kontur ininya saya kasih ini abu-abu ke semua. Nah, ini ya kontur tuh untuk kontur nih. Sekarang blend ya. Nah, untuk blend ini saya coba buat garis dulu untuk ngeblendnya ya. Ini untuk blend saya akan buat dengan freehand. Klik di salah satu sudut, kemudian ini tekan Ctrl, saya copy, paste, saya tarik ke sini, set, nah, tarik lurus. Nah, kemudian saya akan blend ya dari sini. Klik di sini, kemudian saya blend dari sini, blend ke sini. Contoh ya. Coba klik dulu blendnya. Ya, kenapa? Ini saya kasih ya, ini ya, ini harus sangat pas ya. Nah, ini hasil dari blend ya. Ngeblend itu jadi apa ya, memperbanyak garis dengan ukuran yang sama ya, memperbanyak garis dengan ukuran yang sama. Kemudian ada distort, coba klik distort, buat distort. Nah, kalau distort untuk merubah bentuk jadi seperti ini ya. Nah jangan yang ini ya, kita seleksi dulu, kita coba buat dulu sebuah ini, atau enggak, kita buat aja ini tanpa ini ya. Kita klik distort, coba, jadi dia merubah bentuk jadi apa. Nah, kayak gini ya. Nah, contoh kayak gini. Nah, bisa dikasih warna ya, ini distort. Kemudian ada lagi envelope extrude block shadow. Kita coba yang extrude ya. Kalau yang ini kan ini sama ya sebetulnya fungsinya. Kita buat extrude untuk yang teks ya. Kita coba buat teks untuk extrude teks. Corel lagi lah. Corel draw. Kita buat 3 dimensi ya. Ini extrude menjadi 3D. Kita buat, klik di sini, kemudian klik yang extrude. Nah, di extrude kemana? Kita extrude ke tuh ya. Kita coba perbesar supaya terlihat extrude-nya dia. Nah, si extrude-nya ini kalian bisa misalnya jangan terlalu terlihat. Ini ada ini 20, ini coba 5. Nah, jadi extrude seperti ini. Kemudian extrude-nya dia mau kemana, bisa kita ini 3D-nya misalnya gini biar kelihatan ya, atau ke sini. Ya, nah seperti itu ya untuk yang extrude. Kita perkecil saja, kita taruh ini. Nah, berarti terlihat apa ya, terkesan 3 dimensi gitu. Kemudian ada lagi envelope. Oh iya, envelope belum ya. Envelope, kita coba envelope dengan teks lagi aja. Kita ini geser ke atas biarin. Nah, envelope kita kasih tag lagi, misalnya di sini Corel Draw. Nah, kita perbesar lagi ini untuk tulisannya kecil. Nah, envelope ini dia
bukan merubah ini ya, hanya misalnya nah seperti ini. Nah contoh misalnya mau seperti ini ya, jadi terkesan apa ya, 3D segitiga ya, dari kecil ke besar. Nah misalnya ininya mau diperkecil lagi boleh, misalnya klik di sini, saya mau lebih kecil ini, yang ini misalnya, oh ini sangat kecil, misalnya yang ini juga. Nah ini ya misalnya itu untuk envelope, misalnya ini juga sama tuh, juga sama ya. Nah misalnya contohnya bisa diatur ya untuk envelope-nya, merubah bentuk teks atau objek ya, udah ya. Block shadow ini untuk blok bayangan. Kemudian ini transparansi, kita coba ya untuk transparansi, misalnya di sini saya buat transparansi ke sini. Kenapa nggak ini ya, karena objeknya belum terpilih ya. Nih yang terpilih ini, yang transparansinya. Kita coba yang ini, kita transparansi, pilih. Oh nggak bisa ya, karena ini udah di kontur. Nah kita coba. Nah ya bisa ya. Nah ini mau transparansinya mau gimana? Oke. Nah tuh transparansinya mau ke arah mana ya, ini bisa dirubah-rubah. Nah kalau ini berarti transparansinya gini, bisa dirubah ke posisi sini ya. Oh berarti gak ada ya transparansinya. Nah coba di sini. Nah transparansi dari sini sampai sini ya. Oke, itu untuk transparansi. Kemudian ini untuk color eyedropper. Kalau color eyedropper ini untuk ngasih warna dengan memilih warna yang sudah ada. Contoh ya, ini kita klik ini. Misalnya saya mau ngasih warna yang ini, saya mau pindahkan ke sini. Tuh ya, tuh color eyedropper. Kemudian ini untuk interaktif fill tuh untuk sama aja ya sebetulnya, untuk ngasih warna ini. Kalau ini ke semua, biasanya warnanya ke semua ya, sesuai dengan yang dipilih ya. Contoh ya, kalau kita buat sebuah objek di sini, coba kasih ini sama tetap. Nah ini jadi tetap harus ini dulu color eyedroppernya apa, misalnya nih ini saya mau milih ini, ngasih warna ini ke sini tuh ya, itu masih. Kalau yang ini interaktif, ini bayangannya sesuai dengan objek yang dipilih ya. Kemudian ini smart fill tool itu, coba lihat. Nah kalau smart fill tool ini merubah semua ya, yang objek yang ada semuanya. Nah oke, kalau ini saya mau agak ke sini sih sama ya, cuman dia lebih interaktif. Ini untuk fill tool ya, ini untuk fillnya sama dengan ini fungsinya transparansi, hanya dia bisa dipilih ini ya. Kita coba sini tuh. Nah dia lebih interaktif ya, lebih interaktif itu pemilihan warnanya bisa langsung, misalnya ini transparansi. Nah ya itu, misalnya warnanya saya nggak mau warna putih, coba merah. Oke tuh ya. Oke, sudah ya semuanya. Tinggal kalian boleh save tinggal di file save as ya. Save as ini berarti save file yang kita buat ya, save as.
karena belum pernah kita membuatnya. Kalau sudah pernah dia hanya save saja. Kemudian kita bisa import, bisa import ini ya, bisa import memasukkan gambar. Kalau ini export, kita export itu berarti klik export, kita mau diekspor ke apa ya filenya, dia kompatibel dengan PNG, JPEG, PDF, Illustrator ya, AI dan yang lainnya. Bisa di ini ya, bisa dilihat banyak sekali ya supportnya, jadi kompatibelnya buat PNG, JPEG, PDF dan yang lainnya. Oke. Nah, bisa tinggal ekspor saja. Contoh misalnya diekspor PNG, berarti misalnya saya simpan di dokumen, ekspor. Nah, yang ke bawah hanya yang ada di stage saja ya, dan di page yang kita buat terakhir. Coba di page yang kita buat terakhir. Loading ya, lumayan lama. Oke ya. Nah, ini dia desain.png, ini dia hasilnya ya, hasil yang tadi kita buat ya. Oke. Cukup sekian video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa klik like, subscribe,